Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 3 September 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kebangkitan dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, untuk kami hormat dan sopan di dalam rumah ibadah. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Abraham Andiarto. Kepada Saudara Abraham, kami persilahkan. Terima kasih. Bacaan renungan pagi kita hari Minggu tanggal 3 September 2023 dengan judul Bersorak-soraklah di dalam Ka'bahnya. Ayat tema terdapat dalam Mazmur pasal 95 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Bagi jiwa yang rendah hati dan beriman, rumah Allah di bumi adalah gerbang surga. Nyanyian pujian, doa, kata-kata yang diucapkan oleh wakil-wakil Kristus adalah alat-alat yang ditunjuk Allah untuk mempersiapkan suatu umat bagi gereja yang di atas, untuk ibadah yang lebih tinggi, di mana tidak ada yang najis yang dapat masuk. Berbahagialah mereka yang memiliki tempat perlindungan, baik tinggi maupun rendah, di kota atau di antara gua-gua gunung yang terjal, di pondok yang rendah atau di hutan belantara. Jika itu adalah yang terbaik yang bisa mereka dapatkan untuk Sang Guru, Dia akan menguduskan tempat itu dengan hadirat-Nya. Melodi lagu mengalir dari banyak hati dengan ucapan yang jelas dan berbeda, adalah salah satu sarana Allah dalam pekerjaan menyelamatkan jiwa-jiwa. Semua pelayanan hendaknya dilakukan dengan kekhidmatan dan kekaguman, seolah-olah disaksikan oleh pemimpin jemaat.
Dikutip dari Testimonies for the Church, volume 5, halaman 491-493. Suara syukur, pujian, dan sukacita terdengar di surga. Suara para malaikat di surga bersatu dengan suara anak-anak Allah di bumi, sewaktu mereka memberikan kehormatan dan kemuliaan dan pujian kepada Allah dan kepada Anak Domba untuk keselamatan besar yang disediakan. Dikutip dari Counsels to Parents, Teachers and Students, halaman 246. Demikian bacaan renungan pagi kita. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas penata layanan Saudara Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang Ka'bah, Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 491 paragraf 3 yang berbunyi, rumah adalah Ka'bah bagi keluarga, dan kamar kecil atau hutan kecil tempat paling terpencil untuk beribadah secara individu. Namun gereja adalah Ka'bah bagi jemaatnya. Harus ada aturan mengenai waktu, tempat, dan tata cara beribadah. Dan renungan hari ini berkata bahwa rumah Allah yaitu Ka'bah adalah gerbang sorga. Karenanya, baik rumah kita maupun gereja adalah gerbang sorga. Kemudian, bagaimana sikap kita di dalam rumah Allah? Masih dalam buku yang sama, Testimonies for the Church, volume 5, halaman 492, paragraf 1, menyatakan, ketika jemaat memasuki tempat pertemuan, mereka harus melakukannya dengan sopan, berjalan dengan tenang ke tempat duduk mereka. Percakapan umum, berbisik, dan tertawa tidak boleh dilakukan di dalam rumah ibadah, baik sebelum maupun sesudah kebaktian. Kesalehan yang penuh semangat dan aktif harus menjadi ciri orang yang beribadah. Sungguh berbeda dengan kenyataan. Umumnya jemaat memasuki tempat ibadah dengan obrolan umum dan bahkan dengan canda tawa. Rumah ibadah menjadi ribut, apalagi sesudah kebaktian. Nasihat ini bukan untuk membuat ibadah kita menjadi kaku, tetapi mengingatkan kita bahwa rumah ibadah adalah tempat kita bertemu dengan Allah. Saat bertemu dengan manusia di dunia seperti pemimpin bangsa atau perusahaan, kita diminta untuk bertenang diri dan kita menurut. Mengapa saat bertemu dengan Allah kita malah ribut? Selanjutnya, Testimonies for the Church, volume 5, halaman 492, paragraf 2, berkata, jika ada yang harus menunggu beberapa menit sebelum pertemuan dimulai, biarlah mereka mempertahankan roh pengabdian yang sejati dengan meditasi hening, menjaga hati tetap terangkat kepada Allah dalam doa, agar kebaktian tersebut dapat memberikan manfaat khusus bagi hati mereka dan menuntun pada keyakinan dan pertobatan jiwa-jiwa lain. Mereka harus ingat bahwa utusan sorgawi ada di dalam rumah. Kita semua kehilangan persekutuan yang manis dengan Allah karena kegelisahan kita, karena tidak mendorong saat-saat perenungan dan doa. Sederhananya, saat menunggu acara kebaktian dimulai, kita seharusnya duduk tenang, meditasi, dan berdoa. Sebab ingat, rumah Allah adalah Ka'bah, adalah gerbang sorga. Sikap kita dalam rumah ibadat akan menjadi teladan bagi jiwa-jiwa yang lain. Roh Nubuat melanjutkan dalam paragraf yang sama, yang berkata, kondisi rohani perlu sering ditinjau ulang, dan pikiran serta hati diarahkan kepada matahari kebenaran. Jika saat umat datang ke rumah ibadah, mereka memiliki rasa hormat yang tulus kepada Tuhan dan ingat bahwa mereka berada di hadirat-Nya, maka akan ada kefasihan yang manis dalam keheningan. Siapakah matahari kebenaran? Matahari kebenaran adalah Yesus Kristus. Saat kita datang ke rumah ibadah, yaitu gerbang sorga, kita harus memiliki rasa hormat kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus, sebab kita berada di dalam hadirat-Nya. Jika kita memiliki pengertian ini, maka berdiam diri dalam rumah ibadah
bukanlah beban, tetapi suatu sukacita. Lalu, bagaimana saat acara sudah dimulai, khususnya saat mendengarkan pekabaran? Testimonies for the Church, volume 5, halaman 493, paragraf 1 menjelaskan. Ketika firman itu diucapkan, saudara-saudara, Anda hendaknya ingat bahwa Anda sedang mendengarkan suara Allah melalui hamba yang diutusnya. Dengarkan dengan penuh perhatian. Jangan tidur sejenak, karena dengan tidur Anda dapat kehilangan kata-kata yang paling Anda perlukan. Kata-kata yang jika diindahkan akan menyelamatkan kaki Anda dari jalan yang salah. Setan dan malaikat-malaikatnya sibuk menciptakan kondisi yang melumpuhkan indera, sehingga peringatan, amaran, dan teguran tidak didengarkan, atau jika didengar, maka hal itu tidak akan berpengaruh pada hati dan mengubah kehidupan. Saat kita mendengarkan khotbah, setan kerja keras agar banyak yang tidak memperhatikan, dan akhirnya firman Tuhan tidak punya pengaruh pada hidup jemaat, bahkan tidak sedikit yang tertidur. Saudaraku dalam Tuhan, Roh Nubuat berkata dalam pasal yang sama bahwa rasa hormat terhadap rumah Allah sudah hampir punah. Orang tua ngobrol, bercanda, tertawa saat masuk rumah ibadah. Anak-anak berlarian, ribut dan berteriak. Jemaat keluar masuk, mondar-mandir, lupa bahwa rumah ibadat adalah gerbang sorga. Allah hadir memperhatikan kita. Bayangkan jika kita diundang untuk bertemu presiden. Dijamin tidak ada yang ribut. Semua duduk tenang. Anak-anak akan dilarang berlari dan ribut. Padahal kita hanya mau bertemu manusia. Bagaimanakah sikap kita saat bertemu dengan Allah? Renungan hari ini mengingatkan dalam Radiant Religion halaman 248 paragraf 4. Semua pelayanan hendaknya dilakukan dengan kekhidmatan dan kekaguman, seolah-olah disaksikan oleh pemimpin jemaat. Siapakah pemimpin jemaat yang Roh Nubuat maksudkan? Pemimpin jemaat tersebut bukan ketua jemaat atau pendeta jemaat. Manuskrip 24 tahun 1889 paragraf 38 menyatakan, "Saya berbicara di dalam tabernakel kepada hampir 2.000 orang. Betapa besarnya jemaat yang ada di hadapan saya. Dan ketika saya memandangi wajah-wajah manusia itu, saya juga tahu bahwa pemimpin jemaat hadir. Yesus yang mulia dari sorga, penuh kasih karunia dan kebenaran, tidak terlihat oleh mata manusia, namun Dia ada hadir." Ini adalah pengalaman Nyonya White, dan dari pengalamannya kita dapat mengetahui bahwa pemimpin jemaat itu adalah Yesus Kristus. Saat kita berbakti, beribadah kepada Allah, Yesus hadir di antara kita. Lalu, bagaimana hubungannya dengan judul renungan hari ini serta ayat intinya yang menyatakan untuk bersorak-sorai bagi Tuhan? Kita bersorak-sorai saat kita datang ke rumah Allah untuk menghadap Dia dengan nyanyian syukur dan mazmur. Sebab Tuhanlah Allah dan Dia mengatasi segala Allah. Seluruh alam semesta adalah kepunyaannya. Tetapi perhatikan ayat 6 dari Mazmur 95. Di sana dikatakan, "Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita." Jadi, saudaraku dalam Tuhan, ayat 1 dan 2 mengajak kita untuk bersorak-sorai bagi Allah, yaitu saat kita datang ke rumah ibadah. Saat datang ke tempat ibadah, kita harus bersuka cita dan bernyanyi memuji Allah. Tetapi, begitu masuk ke rumah ibadah, kita harus ingat itu adalah gerbang sorga. Kita masuk sujud menyembah dan berlutut di hadapan Tuhan dalam huruf besar, yaitu Allah Bapa. Bahkan, renungan hari ini nyatakan bahwa kita bersama para malaikat memberikan hormat dan pujian kepada Allah dan Anak Domba karena keselamatan yang Bapa dan Anaknya sediakan. Kiranya pekabaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Rumah ibadah, entah rumah kita atau gereja, adalah gerbang sorga. Karenanya, berdiam dirilah dan ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Tuhan memberkati.
saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting bagi kami, untuk menjaga sikap dan perbuatan kami di dalam rumah ibadah. Sebab entah rumah kami atau gereja, bila mana digunakan sebagai tempat ibadah, itulah gerbang sorga. Engkau hadir ya Bapa oleh kehadiran anak-Mu. Yesus itu sendiri yang adalah pemimpin jemaat hadir bersama kami. Dan karenanya penting kami untuk menjaga keheningan, kehikmatan, dan kekaguman kami akan kehadiran-Mu. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hati kami boleh mengerti dan peka akan situasi ini. Kami menjadikan ibadah suatu upacara yang khidmat, yang menguatkan. Hidup kami menjadi teladan bukan hanya kepada anak-anak kami, tapi juga kepada jiwa-jiwa yang datang menyaksikan. Dan kami menjadi umat yang dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang indah, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.